Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Dewi Rahmawati dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 8. Tema video kali ini adalah mengidentifikasi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki tujuan untuk mengetahui struktur ciri morfologi, cara berkembang biak, dan klasifikasi dari ketiga jenis tumbuhan tersebut. Ciri-ciri lumut daun yaitu 1. Biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan teduh. 2. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, hanya berupa akar, batang, dan daun semu. 3. Reproduksi vegetatif dengan fragmentasi, bagian tumbuhan menghasilkan tunas lumut baru. 4. Reproduksi generatif dengan berkembang biak dari protonema. 5. Contoh Sphagnum sp, Gametophyt Sphagnum sp. Lumut dibedakan menjadi 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Lumut tersusun atas rizoid, batang, daun, tangkai, dan kapsul. Rizoid pada lumut berfungsi untuk menyerap garam dan mineral dan berfungsi untuk melekat pada habitatnya. Daun berfungsi untuk menyediakan oksigen pada lingkungannya. Tumbuhan lumut berkembang biak secara vegetatif atau aseksual. Tumbuhan lumut berkembang biak melalui fragmentasi dan pembentukan spora atau kuncup tunas. Sedangkan secara generatif atau seksual, tumbuhan lumut berkembang biak dengan bersatunya gamet jantan atau antheridium dan gamet betina atau archegonium membentuk sporagium yang menghasilkan spora haploid. Klasifikasi lumut daun: Kingdom Plantae, Division Bryophyta, kelas Bryopsida, Ordo Bryopseales, Famili Bryopseae, genus Bryopsida, spesies Bryopsida sp. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri morfologi antara lain memiliki akar, batang, dan daun, memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Penampilan luar tumbuhan paku beraneka ragam, mulai yang berupa pohon atau biasa tidak bercabang, semak, epifit, tumbuhan merambat, mengapung di air, hingga hidrofit. Struktur tumbuhan paku terdiri atas akar, stolan, dan daun. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral, batang atau stolan berfungsi untuk tempat fotosintesis, dan daun berdasarkan bentuknya terbagi atas mikrofil dan makrofil, dan berdasarkan fungsinya dan paku dapat dibedakan menjadi tropofil dan sporofil. Cara perkembangbiakan tumbuhan paku yaitu dengan cara melepaskan spora-spora yang dibawa oleh angin, kemudian setelah jatuh ke tanah akan menjadi tumbuhan paku yang baru. Secara singkat, alur daur hidup tumbuhan paku meliputi spora masak keluar dari sporofit, spotalium membentuk archegonium dan antheridium, sperma membuahi ovum dengan media air, terbentuk zigot, sporofit atau paku dewasa. Sporofit menghasilkan spora. Klasifikasi tumbuhan paku: Kerajaan Plantae, Subkerajaan Viridiplantae, Infrakingdom Stretophyta, Superdivisi Embrophyta, Divisi Pteridophyta, kelas Polydodiopsida. Ciri morfologi pada tanaman mangga. Akar. Pada organ akar terdapat morfologi yang terdiri dari akar tunggang dan akar cabang. Pada akar tunggang terdapat ukuran yang sangat panjang mencapai 6 meter. Batang. Batang pada tanaman mangga berbentuk kayu yang sangat keras, kuat, dan dapat tumbuh ke atas. Kulit pohon mangga berbentuk tebal serta kasar berwarna coklat gelap sampai keabu-abuan atau kehitaman. Daun. Daun pada tanaman mangga merupakan daun tunggal yang tanpa memiliki anakan atau penumpu. Panjangnya dapat mencapai 8-40 cm serta lebar 2-12,5 cm. Bunga. Tanaman mangga memiliki bunga majemuk yang tumbuh dari tunas ujung serta merangkai dalam tandan dengan rangkaian bunga yang membentuk kerucut. Buah. Buah pada tanaman mangga termasuk dalam golongan buah yang memiliki daging tebal dan panjangnya mencapai 30 cm. Bentuk buah pada tanaman mangga sangat bervariasi, ada yang berbentuk bulat dan oval. Tumbuhan mangga berkembang biak secara generatif atau seksual dengan penyerbukan pada bunganya.
Mangga termasuk Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup, yang memiliki struktur bunga yang kompleks dan merupakan bunga di mana bagian bunga jantan atau benang sari dan bunga bagian betina atau putik menjadi satu, menempati bagian pada bunga yang sama. Perkawinan pada bunga mangga terjadi saat proses menempelnya serbuk sari dan benang sari pada kepala putik. Selain itu, dengan penyerbukan, mangga juga dapat diperbanyak dengan perkembangbiakan vegetatif buatan yang melalui pencakokan. Pada proses ini, cabang pohon mangga dikupas, kemudian dibungkus dengan tanah sebagai media pertumbuhan dan ditutup dengan plastik. Setelah beberapa lama, akar akan tumbuh dari kupasan ini. Lalu batang bisa ditebang dan ditanam sebagai bibit tanaman baru. Perkembangbiakan dengan pencakokan memiliki kelebihan yaitu 1. Lebih cepat menghasilkan tanaman baru. 2. Dapat menghasilkan bibit dalam jumlah besar. 3. Sifat bibit sama persis dengan tanaman induk karena bersifat vegetatif. Klasifikasi tumbuhan mangga: Kingdom Plantae, Infrakingdom Ceratophyta, Subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, superdivisi Embryophyta, subdivisi Spermatotina, kelas Magnolispida, ordo Sapindales, superordo Rosenae, famili Anacardiae, genus Mangifera L, spesies Mangifera indica L. Kesimpulan dari video ini adalah kita bisa mengetahui struktur, ciri morfologi, cara berkembang biak, dan klasifikasi dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.